Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Nabula dari STT Nazare Indonesia dengan prodi Teologi. Pada saat ini saya akan membawa sebuah renungan pendek yang ini selalu untuk menguatkan kita untuk melewati hari-hari yang sedang kita jalani. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong kami Tuhan dari hari yang telah kami lalui hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus berkati kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa, berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita akan membuka Alkitab kita dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Berbunyi demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayatnya yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam renungan singkat ini, saya akan memberikan tema dengan kesengsaraan yang menimbulkan buah. Ada 3 poin yang kita pahami di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan bahwasanya yang pertama, kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan. Kedua, ketekunan yang menimbulkan tahan uji. Yang ketiga, tahan uji menimbulkan pengharapan. Sebelum saya lanjut, pada konteks sebelumnya di situ dikatakan bahwasanya sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya bahwa hal ini membuat kita di mana pengharapan kita kepada Tuhan, di mana Yesus sendiri yang telah membenarkan kita sehingga menghasilkan poin-poin yang ketiga tadi. Yang pertama tadi adalah kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Artinya bahwa kesengsaraan adalah keadaan seseorang yang mengalami penderitaan. Contohnya ketika sakit, contohnya ketika mengalami masalah keuangan, contohnya ketika merasa sendiri, ketidakmampuan. Dan dalam kesengsaraan tersebut kita otomatis akan mencari wajah Tuhan, di mana kita harus selalu mencari wajah Tuhan. Ketika kita mengalami kesengsaraan, bukan berarti Tuhan tidak sayang kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Akan tetapi dengan kesengsaraan yang kita alami, justru kita dibuat untuk berubah, bukan untuk dihancurkan. Akan tetapi kita disayang Tuhan. Tuhan mau kita berubah dengan menghasilkan ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Ketika kita sedang mengalami kesengsaraan, kita akan belajar dari kesengsaraan yang sudah kita alami. Kita justru belajar dan berkomitmen bahwasanya apa yang sedang saya alami
kesengsaraan yang sedang saya alami ini adalah membuat saya tekun dan berpikir positif. Yang kedua adalah ketekunan menimbulkan tahan uji. Artinya bahwa kemampuan kita menggambarkan kita ketangguhan dalam bertahan pada situasi dan tantangan yang sulit. Kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi sesuatu apapun karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kita kekuatan baru. Contohnya ketika kita mengalami kegagalan di dalam melamar kerja, maka kita tidak boleh pesimis dalam hal itu. Kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus mengatakan bahwasanya ini belum selesai. Kita harus mencari, kita harus berusaha dan selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga adalah tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya bahwa dari berbagai masalah yang kita hadapi, yang kedua adalah penderitaan. Penderitaan yang kita alami itu membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Penderitaan yang kita alami membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Membuat kita menyadari bahwasanya betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Yang ketiga, jangan menganggap bahwasanya penderitaan dan masalah yang sedang kamu alami saat ini Tuhan tidak bekerja. Ketika kamu berdoa dan Tuhan sedang mengerjakan doa-doamu, apa yang telah kamu doakan itu pasti Tuhan kerjakan. Yang penting kita mempunyai tugas, yaitu kita selalu berdoa dan mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Demikian renungan singkat pada hari ini. Semoga bisa memotivasikan kita semua di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita akhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat renungan singkat pada hari ini. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang besar, yang bisa membenarkan kami karena iman kami, yang selalu memberikan kami kekuatan baru ketika kami menghadapi kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu untuk mengubah kehidupan kami agar kami senantiasa dekat kepada Engkau. Hanya dalam nama Engkau telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.